Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Pandu Angkrasito ditemani kawan saya Pak Tuan Tan Angguan, ya. Diberi kesempatan untuk sedikit berbagi pengalaman, terutama di dunia digital, ya. Yang mana tentunya dengan pengalaman COVID ini, digital yang membantu kita tetap bisa bersilaturahim. Saya nggak tahu kalau nggak ada digital itu gimana kondisi sekarang, ya. Begitu cepat kita bisa tahu ini daerahnya warna merah, ini kuning, bahkan ada yang hitam, ya. Itu karena semua kekuatan digital. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita membangun manusia yang siap ke sana. Kalau teknologi, saya yakin asal kita terus bisa kita pelajari. Tapi membangun manusia untuk siap, ya, untuk siap menuju eranya ini, tentunya sangat terkait dengan budaya masing-masing, gitu. Nah, kesempatan inilah kami ingin sedikit bercerita bagaimana dari pengalaman Pak Tan dan pengalaman saya, karena ujung-ujungnya sukses dan sebagainya itu adalah unsurnya di manusia, kesiapannya. Edukasi berbeda-beda, ya. Oleh karena itu dengan kecepatan teknologi ini sekarang makin lama peralatan itu dengan digital itu jadi makin mudah tetapi makin canggih. Contohnya dulu dengan handphone, ya. Sekarang banyak banget fitur-fiturnya. Sampai sebetulnya dipakai hanya 10% aja, 90% mau diapain kan ya. Tapi harganya ya begitu-begitu aja gitu loh. Nah, inilah di sini yang paling penting gimana digital itu manusia kita siap dan kita tidak selalu menjadi pasar. Yang problem ini kan jadi pasar aja, dia tahu masyarakat Indonesia begitu luas. Jadi pasar aja, jadi penonton saja. Tapi gimana dengan digital, manusia siap, dan dari digital itu kita bisa berbuat satu untuk ketahanan bangsa kita ini. Nah, Pak Tan, kawan saya akan bercerita tentang digital factory. Nanti untuk keberlangsungan itu adalah berbicara tentang ekosistem. Karena selama ini kenapa tidak terjadi selalu kita senang di dunia yang masuk di teknologi yang tinggi, tapi tidak berbicara ekosistem, tidak berbicara suatu keberlangsungan, tidak bicara dengan market, hubungan dengan industri, dengan komunitas, sehingga ya umurnya nggak panjang, hanya tempel, selesai begitu aja. Tapi yang kita harus pahami itu big picture-nya tadi, supaya kita jadi membuat satu business activity, membuat manusia kita siap dalam dunia digital ini. Barangkali Pak Tan bisa ngisi pengalamannya tadi, ya, mengenai digital factory. Silakan Pak Tan. Ya, terima kasih Pak Pandu. Ya, mungkin saat ini adalah saat di mana digital itu sangat berpengaruh dalam aspek kehidupan manusia. Dengan adanya era COVID, mau tidak mau semua perusahaan, semua negara juga berubah tata aturan mainnya. Nah, ini yang membuat siapa yang siap digital akan bisa mengarungi masa depan dengan baik. Nah, tadi mungkin sudah disebut oleh Pak Pandu adalah menyiapkan sumber daya manusia. Nah, kami ingin digital ini menjadi pabrik-pabrik manusia yang bisa mengerti dunia digital dan bisa berkontribusi. Nah, melalui pendidikan manusia yang siap untuk mengarungi era digital, itu ada 3 tahapan. Tahapan pertama adalah bagaimana pendidikan mereka itu mengerti apa sih yang terjadi di dunia digital dan bagaimana mendidik manusia ini untuk mengerti kebutuhan digital itu seperti apa. Jadi kalau di dunia teknologi mereka mulai belajar mengerti bisnis proses, mengenai cara kerja aplikasi,
baik itu ada di mobile, ada di web dan lain sebagainya. Nah, setelah fondasi ini terbentuk, mereka akan membuat tim. Ya, nah tim ini akan membuat aplikasi-aplikasi yang spesifik. Jadi kalau mereka ada yang suka di perikanan, di pertanian, peternakan, mereka akan membangun sesuai dengan keinginan mereka atau mungkin juga keseharian mereka. Nah, setelah mereka memenuhi persyaratan, tim ini akan menuju ke era yang betul-betul sebagai sebuah pabrik. Jadi dari depan raw material sampai hasil akhir. Tapi ini dalam era digital mencetak produk-produk digital yang cocok untuk Indonesia. Nah, kami ingin berkolaborasi bersama-sama untuk membangun Indonesia melalui Nahdlatul Ulama supaya masyarakat Indonesia ini tidak menjadi ketinggalan dalam era digital. Jadi kami akan menjadi pelaku bersama. Jadi melalui pendidikan ini para santri akan melek digital di segala lini yang dimana itu dibutuhkan Indonesia di masa depan. Nah, kami ingin mulai mendidik itu mulai dari sekarang supaya era ke depan ini mereka bisa berkontribusi untuk negara maupun keseharian mereka. Jadi tidak hanya mereka belajar sesuatu tapi bisa mengimplementasikan di tempatnya mereka masing-masing. Mungkin itu beberapa pengalaman kami di menghadapi era digital itu dengan ekosistem yang nanti akan dibangun. Contoh di dunia finansial sekarang kan sudah ada blockchain, ada cryptocurrency, ya, di mana kita harus siap dengan segala aspeknya. Nah, kami mendidik siswa-siswa ini untuk bisa betul-betul siap dipakai oleh dunia pekerjaan. Jadi tidak hanya cuman di sekolah, tapi mereka bisa mempraktekkan langsung apa yang sudah dipelajari di sekolah itu menjadi kenyataan. Ya, mungkin saat ini yang paling terasa dunia finansial itu mata uang sekarang tidak melulu butuh cuman kertas gitu ya. Jadi melalui wallet, melalui currency yang kita bisa membeli sesuatu melalui digital. Nah, digital currency itu salah satu yang akan menjadi topik utama ya kebutuhan setiap negara. Nah, itu yang perlu kita pikirkan sama-sama untuk mendidik tenaga-tenaga ahli dari Indonesia yang bisa menciptakan ekosistem di salah satunya di digital currency itu. Mungkin itu kami pengalaman sekilas di dunia finansial, Pak Pandu. Ya. Sedikit saya tambahkan, memang dunia digital sangat cepat perkembangan teknologinya. Ya, kadang-kadang sangat cepatnya itu manusianya sendiri tidak siap menghadapinya, ditambah lagi yang paling tidak siap juga hukum untuk mengikutinya. Dan uniknya sekali dunia digital itu sekarang udah masuk ke dunia platform-platform ya. Kalau contoh sederhana, dulu menjadi pilot pesawat itu perlu pendidikan sekitar 3,5 tahun. Tapi sekarang sudah banyak kursus-kursus menjadi pilot itu cukup paling lama 8 bulan. Kenapa bisa pendek begitu? Karena ada teknologi, karena ada simulasi. Ya, sehingga tidak heran kalau kita mau pergi naik pesawat tuh pilotnya ini sama anak saya tuh anak-anak saya nih kan ini. Ya, begitu yang terjadi ya. Masih usia 20 tahun, baru 20 tahun, 21 tahun. Coba lihat di maskapai yang ada gitu. Jadi ada suatu perkembangan cepat sekali di dunia pembelajaran sendiri. Nah, di dunia IT, ya kalau dulu pernah kuliah itu di dunia IT itu ada pelajaran namanya coding gitu ya. Mungkin bisa 2 semester gitu ya.
ternyata sudah ada platform digital cukup belajar sebulan. Nggak perlu setahun lagi, cuma sebulan. Ya. Dan dalam sebulan itu cukup dari SMK. Sekarang ini SMK belajar sebulan, tinggal kita siapkan medan lapangan kerjanya seperti apa. Itu dunia coding. Nanti akan masuk lagi, ya, dunia platform digitalnya itu di dalam IoT. Ujung-ujungnya ke AI, artificial intelligence platformnya. Dan AI itu sudah masuk ke seluruh lini kehidupan. Jadi artinya apa? Kalau dulu saya ingat zaman tahun 70-an, saya 70-an udah masuk di dunia mainframe dulu ya, gitu. Mau bikin table, mau bikin apa tuh kerjanya orang komputer tuh. Kalau mau bikin kolomnya, wah pakai Fortran, pakai COBOL, dihitung, pakai ini. Tiba-tiba keluar Lotus tuh. Oh, terakhir lihat lagi Microsoft kan, ternyata makin ke ujung, makin sekarang deket ini, mau sekolah kedokteran, mau sampai SD pun udah bisa makainya. Sama saat ini mungkin yang tadi coding itu SMK cukup, sebentar lagi SD itu udah bisa kali sekolah dasar. Tapi yang paling penting inspirasinya. Dan inspirasi itu bisa jalan kalau ada ekosistem, ada market dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya sangat setuju bahwa kita tidak sekedar bagaimana belajar teknologi, bagaimana kultur kita siap menghadapi hal itu. Sehingga ini udah bicara masalah ketahanan nasional. Ya, kami berharap nanti dengan kolaborasi ini mari kita persiapkan, ya, para santri siap semua. Kami ingin sekali mimpinya pesantren cerdas. Misalnya pesantren ini di daerah nelayan, cerdas bagaimana membangun berbasis ya teknologi, ya langsung bisa market ke seluruh dunia, ya dari ikan nelayan. Bisa aja pesantren yang ada daerah pertanian, masing-masing punya nilai-nilai keunggulan, bagaimana dikemas, ya dikemas. Dan ini sudah memungkinkan, ya nggak ada masalah sekarang, ya semua karena digital. Kira-kira begitu. Ada tambahan dari Pak Tan, mangga? Ya, mungkin ekosistem yang ingin dibangun untuk Indonesia mana yang cocok gitu kan. Ya, kita melihat Indonesia ini sangat luas dengan segala kebutuhan dan spesifikasi tiap daerah yang berbeda-beda, budaya yang berbeda, artinya hasil bumi yang berbeda. Kami harap para santri yang di daerah ini bisa mengembangkan dan melalui teknologi digital kebutuhan masing-masing daerah ini yang mereka bisa buat solusinya. Ya, jadi solusi digital untuk pertanian, peternakan, pertanian, bahkan juga mungkin nanti teknologi ke depan misalnya kayak smart vehicle itu yang baterai, teknologi baterai, kemudian beserta ya segala peralatan yang dibutuhkan di daerah itu. Nah, ini yang mungkin tantangan bagaimana mengarungi era digital dengan mencetak para santri ini yang siap untuk bisa berkontribusi untuk daerah masing-masing dan akhirnya untuk negara kita. Ya, mungkin itu sekilas dari pengalaman kami. Mungkin Pak Pandu ada. Ya. Saya ambil sederhana aja lah. Anggap aja platform digital tuh gitar. Ada pesantren mulai dari Sabang sampai Merauke. Yang di Aceh itu bawa lagu-lagu Aceh. Gitarnya sama, gitulah. Ya, nanti yang mau di Makassar ya bawa main gitarnya gitu loh. Bikin lagunya kan inspirasi. Gitarnya disiapin semuanya dalam bentuk platform digital. Sekarang gimana dari gitarnya itu bisa membuat inspirasinya dan bisa menggerakkan ekonomi. Kira-kira itu, ya. Jadi kuncinya adalah membangun inspirasi dan kesiapan dari kita sendiri. Kira-kira itu. Terima kasih. Cukup Pak ya? Terima kasih. Mohon maaf kalau bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.